Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Namaku Elis. Aku seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bandung. Bersenang-senang mungkin adalah hobiku. Mendengarkan musik tren dan ke tempat hiburan untuk sekedar mengoyakkan badan bersama teman-teman sering kami lakukan tiap minggu. Tapi aku tidak menyangka, tidak semuanya yang kami alami itu menyenangkan. Suatu hari temanku Erin mengajakku untuk refreshing sekedar untuk melepas penat dengan tugas-tugas kampus. Dia mengajakku pergi ke Jakarta karena ada live party di Senayan. Kami pun berangkat menggunakan mobil Erin. Singkat cerita, setelah bersenang-senang sampai jam 2 dini hari, kami pun pulang. Di mobil itu kami hanya bertiga. Aku yang duduk di belakang, Erin yang menyetir mobil, dan Cindy yang duduk di depan samping Erin. Mataku sudah berat, tapi Erin tidak mengizinkanku untuk tidur. Melihat jalanan arah ke Bandung cukup padat, maka Erin mengambil jalan pintas. Tidak lewat tol Cipularang, melainkan melalui jalan biasa yang melewati daerah Cianjur. Obrolan kecil pun terjadi selama di perjalanan, membuat suasana dingin menjadi sedikit hangat. Sampai setelah cukup jauh, Erin tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia lalu turun dan menuju sebuah kios kecil. Aku tidak begitu hafal persis di mana kita berhenti. Tidak lama, Erin pun kembali ke mobil. Saat aku tanya, ternyata dia tadi menanyakan jalan menuju ke Bandung, karena dia pertama kalinya melalui jalan pintas ini. Erin menebak-nebak jalan, hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan yang kiri dan kanannya sangat gelap. Hampir tidak ada mobil lain yang melewati jalan itu. Rasa kantuk tiba-tiba menghilang. Ketika kita semua sama-sama memperhatikan jalan, menerawang kiri kanan jalan, siapa tahu ada plat petunjuk jalan. Namun nihil, tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya jalanan sepi yang diapit pohon-pohon rindang. Aku pun berinisiatif membuka maps di handphone. Aku membuat rute menuju Bandung, dan aku sedikit lega ketika jalannya memang benar. Titik biru di maps bergerak seiring dengan mobil kami yang juga melaju. Di maps tergambar jalanan yang lurus. Lurus terus aja Rin, ucapku dari jok belakang. Sampai Erin menghentikan kembali mobilnya karena di depan kami ada sebuah jalan yang bercabang. Ketika kulihat di maps, jelas-jelas hanya ada satu jalan saja. Aku teliti lagi, jelas sekali, hanya ada satu jalan lurus. Kami memperhatikan ke depan. Tidak ada sama sekali mobil yang lewat. Arah jalan sebelah kiri hanya terlihat jalanan gelap menuju hutan. Dan sebelah kanan tampak ada beberapa lampu yang menyala. Ketika kami semua bingung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berjalan dari arah sebelah kiri mobil kami. Wanita itu memakai kebaya sambil membawa sebuah gembolan yang digendong. Seperti seorang tukang jamu. Erin melajukan mobilnya perlahan menyusul wanita itu. Lalu dia membuka kaca dan bertanya, "Teteh, punten mau nanya, kalau arah ke Bandung itu lewat mana ya?" Wanita itu tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Dia hanya menunjuk jalan ke arah sebelah kiri. Tapi entah kenapa aku merasa tidak yakin. "Ke kanan aja Rin, di sana rame, banyak rumah warga," ucapku. Erin pun sempat berdebat denganku. Sampai akhirnya, setelah aku yakinkan, dia pun mengikuti saranku. Kami merasa lega ketika melihat rumah warga. Bahkan ada supermarket dan ATM yang kami kenal. Mobil pun terus melaju, namun ternyata keramaian kota itu tidak lama. Beberapa saat saja mobil kami sampai ke suasana jalanan gelap
yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Jalan pun semakin mengecil. Kini hanya bisa untuk satu mobil saja. Erin bertanya untuk meyakinkan lagi, apa benar ini jalannya? Aku ragu untuk menjawab. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DHM di inipodcast00@gmail.com.